Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Aditya, NPM 20030300022 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terdapat pada mata kuliah pokok jurusan Akuntansi Syariah, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan dengan materi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Dan pihak diakuisisi adalah bisnis atau beberapa bisnis yang pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atasnya dalam suatu kombinasi bisnis. Sedangkan pihak pengakuisisi adalah entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak diakuisisi. Dalam kombinasi bisnis itu terbagi menjadi 3, yaitu diantaranya merger, konsolidasi, dan akuisisi. Yang pertama yaitu merger. Definisi merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua aset dan liabilitas perusahaan yang menjadi rekan mergernya. Dengan begitu, perusahaan yang melakukan merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi, dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Selanjutnya yaitu faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan merger. Motivasi perusahaan untuk melakukan alternatif merger antara lain: yang pertama, untuk mendapatkan kesempatan beroperasi dalam skala usaha yang hemat. 2. Guna meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, menghilangkan tidak efisien melalui operasional dan pengendalian finansial yang lebih baik. Yang keempat, mengurangi pengeluaran organisasional dengan cara menghapus penggandaan dan mentransfer pengetahuan di antara dan antar unit-unit bisnis atau alur produk individu. Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah tindakan yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu badan usaha baru. Setelah meleburkan diri menjadi satu badan usaha baru, masing-masing badan usaha yang meleburkan diri tersebut dibubarkan. Kelebihan konsolidasi. Perusahaan-perusahaan yang melakukan konsolidasi akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bersaing dengan perusahaan yang lain, karena biasanya proses konsolidasi dilakukan oleh lebih dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu. Kemudian, kekurangan dari konsolidasi adalah dengan melakukan konsolidasi, perusahaan yang lama akan hilang karena melebur menjadi satu. Untuk mengenalkan perusahaan yang baru atau hasil konsolidasi kepada masyarakat butuh yang relatif lama. Yang terakhir adalah akuisisi. Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan oleh perusahaan lain yang dilakukan dengan cara membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan, di mana perusahaan yang diambil alih tetap memiliki hukum sendiri dengan maksud untuk pertumbuhan usaha. Jenis-jenis akuisisi ada 2, di antaranya akuisisi yuridis adalah pengambilan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, akuisisi ekonomis adalah pengambilan aset dari perusahaan tersebut, misalnya mesin produksi, peralatan, ataupun hak cipta yang terkait di dalamnya. Jadi, tujuan dari perusahaan melakukan penggabungan usaha yaitu adalah untuk investasi yang menguntungkan, mendapatkan kendali dan teknologi baru atas perusahaan lain, meningkatkan pangsa pasar, dan mengurangi tingkat persaingan dan risiko. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.